Shalom, kekasih Tuhan. Di waktu yang baik ini, saya coba sharing tentang dilarang bercerai. Dan saya berdoa apa yang coba saya sharingkan ini dapat menolong dan memberkati kita anak-anak Tuhan, sehingga kita hidup takut akan Tuhan. Dan sebelum kita bahas, saya rindu mengucapkan ini, Anda adalah orang yang spesial. Roh Tuhan ada padamu dan masa depanmu luar biasa. Oke, tentang perceraian ini sampai hari ini masih banyak dibahas dan beberapa kali jadi bahan perdebatan. Namun pernikahan, kalau kita mau pelajari di firman Tuhan, pernikahan adalah murni inisiatif dan rencana Allah atas manusia. Supaya apa? Beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, menaklukkan dan berkuasa atas bumi. Nah, kalau kita baca Kejadian pasal pertama ayat 28, Alkitab berkata Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah sendiri yang berkata, kalau kita mau baca lagi di kitab Kejadian 2 ayat 18, Allah sendiri yang berkata, tidak baik manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Nah, kita bisa baca itu di kitab Kejadian 2 ayat 18. Artinya Allah berinisiatif dan Allah tahu bahwa manusia itu butuh penolong atau pasangan hidup. Jadi pernikahan adalah murni rencana Allah yang mulia dan kudus kepada manusia. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke pembahasan kita, dilarang bercerai. Dasar dan pandangan Alkitabnya seperti apa? Dan saya berdoa ketika ini kita sharingkan, teman-teman, mari buka hatimu dan biarkan firman yang berkuasa atas kita, sehingga hidup kita jadi merdeka, hidup kita menyenangkan Tuhan, berkenan kepada Tuhan, dan tentunya diberkati Tuhan. Nah, dasar Alkitabnya dilarang bercerai adalah Matius 19 ayat ke-5 dan ke-6. Dikatakan begini, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat ke-6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Nah, poin saya di sini, teman-teman, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saya ulang, apa yang dipersatukan Allah dalam pernikahan tidak boleh diceraikan manusia. Nah, saya dapati ada beberapa alasan-alasan yang sering dipakai oleh orang-orang untuk bercerai atau keluarga-keluarga yang pernah saya konseling. Yang pertama, alasan mereka untuk bercerai, yang pertama, suami atau istri, salah satunya atau keduanya itu selingkuh atau yang terkenal dengan berzina. Yang kedua adalah suami atau istri atau salah satunya atau bahkan keduanya kasar, memukul, memaki, dan lain-lain. Ini juga kadang menjadi alasan untuk bercerai. Kemudian yang ketiga adalah suami atau istri atau salah satunya atau mungkin keduanya itu peminum, penjudi, pemakai obat-obat terlarang. Ini juga
menjadi pemicu, menjadi alasan untuk orang-orang bercerai. Kemudian yang keempat, ini juga yang sering digunakan adalah suaminya menganggur atau tidak memberikan nafkah atau tidak menafkahi. Ini juga yang sering terjadi untuk alasan bercerai. Yang kelima, terkadang juga pihak keluarga, baik keluarga perempuan atau laki-laki, terlalu dalam mencampuri urusan rumah tangga. Jadi salah satu pasangan gak setuju, gak suka dengan cara keluarganya ataupun keluarga dari si perempuan ataupun bisa dari keluarga si laki-laki. Ini juga yang memicu terjadinya satu pertengkaran dan kemudian bercerai. Yang keenam, terkadang juga alasan orang untuk bercerai atau pisah adalah karena tidak mendapat keturunan atau anak. Saya beberapa kali juga dapati ini penyebab suatu perpisahan atau keretakan rumah tangga. Dan yang ketujuh ini yang sering juga kita dengar, kenapa orang akhirnya memutuskan untuk cerai adalah sering alasannya sudah tidak cinta lagi, sudah tidak nyaman. Alasan ini sering kali digunakan untuk kemudian bercerai. Nah, namun alasan yang paling sering diperdebatkan atau sebuah alasan untuk bercerai adalah zina atau selingkuh. Ini yang sering diperdebatkan dan orang pakai ayat untuk seolah-olah menyetujui bahwa dia itu bisa bercerai, boleh bercerai. Nah, ayat yang sering dipakai adalah Matius 19 ayat yang ke-9. Dikatakan begini, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya. Nah, ada kata kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi kalimat karena, kecuali, karena zina, ini yang sering dipakai, diperdebatkan untuk seseorang seolah-olah membenarkan tidak masalah bercerai karena alasan pasangannya berzina atau selingkuh. Ini yang sering dipakai ayatnya dan bahkan yang sering diperdebatkan di kekristenan. Namun yang menjadi perenungan teman-teman saudara yang kukasihi, cobalah renungkan baik-baik ini. Saya kasih satu kalimat ke saudara-saudara, cobalah renungkan ini dengan baik-baik. Mungkinkah Allah yang mempersatukan pernikahan, kemudian Allah yang sama kemudian menceraikannya? Mungkinkah itu terjadi? Allah yang mempersatukan, kemudian Allah juga yang menceraikan. Kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena Alkitab bilang tadi, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan. Artinya kalau Allah mempersatukan, maka tidak mungkin diceraikan. Sebab Allah yang mempersatukan. Nah, ini yang harus kita renungkan. Tidak mungkin Allah mempersatukan, kemudian Allah juga yang menceraikan. Tidak mungkin. Nah, kalau kita mau baca sebuah penegasan, sebuah ketegasan dari Yesus sendiri tentang dilarang bercerai. Tentang dilarang bercerai. Matius 19 ayat ke-7 dan 8. Ayat ke-7, kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Nah, perhatikan baik, ini jawaban Yesus. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu.
atau istilahnya karena kekerasan hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Nah, perhatikan baik ini. Tetapi, namun, sejak semula tidaklah demikian. Nah, kalau kita baca Alkitab, kita mesti komplit. Kita nggak bisa comot satu ayat atau ayat yang lain. Kita mesti baca secara keseluruhan. Nah, dikatakan, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Ayat terakhir, kalimat terakhir di ayat ke-8 dikatakan, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Artinya begini, sejak semula tidak diperbolehkan untuk bercerai. Lalu kemudian kenapa bisa terjadi perceraian? Karena kekerasan hati manusia. Karena ketegaran hati manusia, ingin ngotot, ingin cerai. Makanya Musa memberikan surat cerai. Tapi pada sejak semula tidaklah demikian. Sejak semula tidak diperbolehkan untuk bercerai. Sebab apa yang dipersatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan atau diceraikan oleh manusia. Nah, mengapa Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai? Jawabannya jelas, karena ketegaran hati manusia. Nah, saya berharap teman-teman sampai di sini hatinya boleh terbuka, boleh tahu isi hatinya Tuhan Yesus seperti apa, kebenaran firman seperti apa. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang harus kita renungkan. Minta tolong teman-teman, saudara yang dikasihi Tuhan, boleh merenungkan ini. Yang pertama, kalau seandainya suami kita kasar atau istri kita kasar, terus kemudian kita ingin bercerai karena alasan itu. Karena memang saya beberapa kali konseling, memang ada istri yang tertekan batin, bahkan ketakutan karena suaminya kasar. Namun pertanyaan-pertanyaan ini perlu kita renungkan. Yang pertama, suami istri yang kasar bisa tidak diubahkan Tuhan? Maka jawabannya bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Banyak sekali rumah tangga yang saya lihat suaminya dipulihkan, istrinya dipulihkan. Jadi ketimbang kita ngotot bersikeras untuk bercerai, lebih baik kita berdoa dan percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah suami atau istri kita. Kemudian pertanyaan yang kedua, mungkin Anda yang punya suami pengangguran, nggak kerja, terus dia cuma mengharapkan Anda, dan itu alasan Anda untuk cerai. Maka pertanyaan yang kedua adalah, suami yang pengangguran, bisa tidak Tuhan memberikan pekerjaan? Maka jawabannya bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Banyak kok akhirnya suami bekerja dan gajinya tingginya luar biasa gajinya. Nah, ketiga, suami yang penjudi, pemabuk, pemakai obat-obat, kemudian Anda bilang, aku udah gak tahan, dia penjudi, sampai jual ini, sampai dia pemabuk dan pemakai obat terlarang. Terus Anda bilang, aku gak tahan. Nah, muncul pertanyaan, bisa gak Tuhan mengubah suami atau istrimu yang pemabuk, peminum, penjudi, pemakai obat terlarang? Maka jawabannya bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Banyak kok suami atau istri yang akhirnya bertobat dan dipulihkan. Nah, kemudian yang tadi kita bahas, mungkin suami atau istrimu yang selingkuh sana sini. Mungkin hatimu sakit banget ketika tahu itu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, bisa tidak Tuhan mengubah suami atau istri kita yang selingkuh? Bisa tidak Tuhan ubah? Maka jawabannya bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya banyak dapatin, dulu suaminya tukang selingkuh, dulu istrinya tukang selingkuh, tapi ketika suaminya berdoa, istrinya berdoa, akhirnya hubungan rumah tangganya dipulihkan. Lebih
romantis, lebih berbahagia, dan lebih diberkati. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. So, teman-teman, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan keraskan hatimu dan jangan ngotot untuk cerai. Sebab Alkitab melarang perceraian. Nah, pertanyaan berikutnya, ini penting kita renungkan, ini penting. Pertanyaan berikutnya, dosa apa tidak bercerai? Maka jawaban saya sebagai hamba Tuhan, jelas itu dosa. Dengan alasan apapun, kecuali maut, kematian yang memisahkan. Pertanyaan yang kedua adalah, apa yang harus dilakukan sekarang? Kalau suami saya berzina, selingkuh, kalau suami saya peminum, kasar, penjudi, obat-obat terlarang, kalau suami saya tidak bekerja, dan lain-lain, apapun alasannya, apapun alasan saudara, apa yang harus dilakukan sekarang? Yang sekarang dilakukan adalah jangan keraskan hati, jangan ngotot ingin cerai. Yang dilakukan sekarang adalah berdoa, bersabar, percaya Tuhan akan melakukan mujizat atas suami ataupun istrimu, sehingga rumah tanggamu dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Itulah yang harus dilakukan. Kemudian perenungan yang terakhir, mari jujur. Ini perenungan yang terakhir. Mari jujur dengan hati kita. Karena kekerasan hati kita lah, atau kita tidak rendah hati untuk kita mengampuni atau memaafkan. Alkitab bilang berapa kali kita mesti mengampuni. Sampai Alkitab bilang sampai tidak terbatas. Tidak ada batasannya. Sampai berapa kali tidak ada batasannya. Bukankah itu yang Yesus lakukan? Ketika dia dihianati oleh murid-muridnya, ketika dia dijual, dan apa yang Yesus lakukan? Dia bilang di kayu salib, Bapa, ampunilah mereka. Artinya kalau kita dengan rela hati mengampuni, dengan rela hati mengasihi, maka saya percaya pengampunan itu akan terjadi. Mungkin Anda sakit hati banget. Mungkin suamimu berkali-kali selingkuh atau istrimu berkali-kali selingkuh. Mau sampai kapan diampuni? Sampai tidak ada batasnya. Makanya begini, itulah yang kita perlu renungkan sebelum kita menikah. Siap enggak dengan segala resiko ke depan? Kalau kita siap, maka dengan segala resiko kita harus bersyukur dan mengandalkan Tuhan. So, jujurlah dengan hati saudara-saudara. Karena kekerasan hati kita lah dan ketidakrendahan hati kita lah yang menginginkan untuk kita bercerai. Padahal sebenarnya saudara-saudara, teman-teman tahu bahwa Alkitab melarang perceraian. Tidak dibenarkan perceraian. Apa yang Allah persatukan tidak boleh diceraikan manusia. So, rendahkanlah hatimu para istri atau para suami. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan pasanganmu. Tuhan akan memulihkan suamimu atau istrimu. Tuhan akan memulihkan rumah tanggamu. Dan Tuhan akan berkati lebih besar lagi. Nah, perenungan yang kedua. Percayalah Tuhan sanggup mengubah suami atau istrimu. Tuhan sanggup mengubah rumah tanggamu menjadi berhasil dan diberkati Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah jangan dengarkan orang-orang yang memberimu nasihat yang tidak takut Tuhan. Jangan dengarkan orang-orang yang memberi nasihat yang bertentangan dengan firman. Tapi dengarkanlah mereka yang memberimu nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga engkau dan seisi keluargamu diselamatkan oleh Tuhan. So, yang terakhir kekasih Tuhan, dilarang bercerai.
Bersabarlah, berdoalah, dan percayalah Tuhan sanggup mengubah suamimu, Tuhan sanggup mengubah istrimu, Tuhan sanggup mengubah rumah tanggamu, sehingga rumah tanggamu diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan. Jadilah suami yang bijaksana, jadilah istri yang bijaksana, sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Kemudian Anda kelak bisa bercerita, bisa bersaksi ke orang-orang, dulu suamiku begini, dulu istriku begini, tapi karena aku bersabar, aku berdoa kepada Tuhan, sekarang suamiku dipulihkan, istriku dipulihkan, rumah tanggaku dipulihkan. Dengan demikian, lewat Anda nama Tuhan dipermuliakan. So, ini yang boleh saya bagikan kekasih Tuhan. Jangan mendengarkan nasihat-nasihat yang bertentangan dengan firman Tuhan, tapi dengarkanlah nasihat-nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Aku berdoa tahun ini tahun mujizat bagimu, tahun berkat bagi keluargamu, tahun pemulihan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.